Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Hindun binti Utbah adalah seorang wanita Arab yang pada mulanya sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Bahkan memusuhi Rasulullah SAW selama dari 20 tahun. Lebih dari itu, ia rela mengorbankan harta dan apa saja yang ia miliki demi menghalangi siapapun dari jalan Allah. Namun, pada tahun penaklukan kota Mekah, karunian Rabbani turun menghampirinya. Hatinya terbuka untuk menerima Islam, hingga dalam sekejap mata, ia menjadi seorang sahabat wanita mulia. Lantas, bagaimanakah kisah masuk Islamnya Hindun binti Utbah, salah satu wanita Quraisy paling cantik dan berakal, yang dahulu sangat membenci Islam dan Rasulullah. Namun pada akhirnya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, hati manusia berada di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membolak-balikan hati itu seperti yang dia kehendaki. Seperti kisah dari sahabat wanita yang mulia ini, Hindun binti Utbah. Adz-Dzahabi menuturkan, Hindun terbilang salah satu wanita Quraisy paling cantik dan berakal. Hindun memiliki sifat-sifat yang jarang dimiliki kaum wanita pada umumnya. Ia fasih, berani, percaya diri, tegas, dan punya pandangan yang tepat. Pada mulanya, ia menikah dengan seorang laki-laki bernama Faqih bin Bukhira al-Makhzumi, salah seorang pemuda Quraisy. Hindun terbebani oleh pandangan suaminya yang tidak baik, sehingga memicu perceraian dengannya setelah melahirkan Aba. Setelah itu, ia menikah dengan Abu Sufyan bin Harb, lalu melahirkan Muawiyah dan Utbah. Pada saat itu, ia sangat memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Hatinya menolak Islam, bahkan ia pun merancang berbagai tipu daya bersama sang suami untuk meruntuhkan agama ini hingga ke akar-akarnya. Permusuhan ini tetap tertanam dalam diri Hindun, hingga ia tampakkan secara terang-terangan dalam Perang Badar. Saat Perang Badar, Hindun mengamati peperangan dengan cermat, karena orang-orang tercintanya terlibat di sana. Ayah, paman, suami, dan saudaranya ikut bergabung dalam barisan kaum musyrikin. Peperangan pun berlangsung. Kedua kubu saling menyerang hingga pertolongan Allah datang untuk kaum muslimin. Para malaikat turut bergabung dalam Perang Badar bersama kaum muslimin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya peperangan pun berakhir yang dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin Allah. Peperangan berakhir dengan terbunuhnya 70 orang-orang musyrik dan 70 lainnya ditawan. Dalam peperangan ini, Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah terbunuh. Hal ini membuat Hindun harus kehilangan ayah, paman dari jalur ayah, dan paman dari jalur ibunya. Paman dan ayahnya dibunuh oleh Hamzah di medan perang. Dari peristiwa tersebut, Hindun terus memikirkan cara membalas dendamnya terhadap Hamzah radhiyallahu anhu, yang tidak lain adalah paman dari Nabi SAW. Quraisy tidak pernah tenang setelah mengalami kekalahan dalam Perang Badar. Perkembangan-perkembangan yang terjadi kian mengorbankan kedengkian dalam diri mereka. Setelah setahun berlalu, kaum Quraisy mempersiapkan untuk menyerang kembali kaum muslimin. Mereka mengumpulkan para sekutu untuk ikut bergabung melawan pasukan kaum muslimin. Sehingga terbentuklah 3.000 lebih pasukan yang ikut untuk melawan kaum muslimin. Abu Sufyan, panglima perang Mekah, berpandangan untuk mengajak serta kaum wanita agar lebih mendorong para pasukan untuk berperang mati-matian agar kehormatan dan harga diri mereka tidak terampas. Kaum wanita ditempatkan di belakang untuk menyemangati dalam perang tersebut. Dalam peperangan kali ini, para pemimpin pasukan Quraisy membidik dua orang, yaitu Rasulullah SAW dan Hamzah radhiyallahu anhu. Sebelum pergi, mereka menunjukkan seseorang untuk membidik Hamzah. Ia adalah seorang budak Habasyah yang bernama Wahsy bin Harb. Ia mempunyai keahlian luar biasa dalam melesakan tombak. Ia dijanjikan akan dimerdekakan jika ia berhasil membunuh Hamzah. Lalu mereka membawa Wahsy kepada Hindun binti Utbah agar semakin diberi semangat dan dorongan pada tujuan yang ingin mereka capai. Hindun sangat ingin Wahsy untuk membalaskan dendamnya kepada Hamzah karena ia kehilangan ayah dan pamannya yang dibunuh oleh Hamzah ketika Perang Badar. Hindun
berjanji kepada Wahsy jika ia berhasil membunuh Hamzah, ia akan memberikan harta dan perhiasan yang paling mahal yang dimiliki seorang wanita. Sambil memegangi anting mutiara berharga dan kalung-kalung emas yang memenuhi leher, ia berkata dengan mata menatap tajam ke arah Wahsy, "Ini semua akan menjadi milikmu jika kau berhasil membunuh Hamzah." Akhirnya Wahsy tertarik untuk ikut bergabung dengan pasukan Quraisy yang diberi tugas untuk menombak Hamzah dan membawa kepala Hamzah kepada Hindun. Ini dilakukannya semata-mata ia ingin dimerdekakan sehingga ia tidak lagi menjadi budak setelah itu. Pada perang Uhud, wanita Quraisy ikut bergabung dalam pasukan yang dipimpin oleh Hindun binti Utbah untuk pasukan wanitanya. Mereka tiada hentinya mengelilingi barisan, menabuh rebana, membangkitkan semangat, mengorbankan tekad perang, dan menggerakkan perasaan untuk bertempur. Semua itu dilakukannya agar pasukan Quraisy menang melawan pasukan kaum muslimin. Perang Uhud pun berlangsung. Peperangan di antara kedua kubu kian sengit. Dalam perang tersebut, Hamzah radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai singa Allah dan Rasulnya menyerang dan meruntuhkan kaum musyrikin dengan pedangnya. Aksi heroik Hamzah radhiyallahu anhu dalam perang Uhud terbilang salah satu aksi heroik paling menawan dan luhur di dunia prajurit. Ia menyerang bak singa-singa menyerang ke jantung pertahanan pasukan musyrikin. Karena aksinya itu, pasukan musyrikin berhamburan ketakutan untuk berhadapan dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia menuturkan, Hamzah berperang di hadapan Rasulullah SAW dengan 2 pedang saat perang Uhud. Ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah." Hamzah kian meningkatkan kekuatan, pergerakan, dan keteguhan di hadapan pasukan musyrikin. Namun, di sana ada seseorang yang mengintai untuk membunuhnya. Siapa lagi kalau bukan Wahsy bin Harb yang diprovokasi oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Wahsy menuturkan, "Aku adalah orang Habasyah. Aku biasa melesakkan tombak layaknya orang Habasyah pada umumnya. Jarang sekali bidikanku meleset sasaran. Setelah kedua pasukan saling bertempur, aku keluar untuk mencari-cari Hamzah. Setelah sasaran terlihat di tengah-tengah pasukan yang kala itu tengah beraksi laksana unta abu-abu, dia membunuh banyak sekali pasukan musuh dengan pedangnya. Tiada yang mampu menghadapinya. Saat itulah kesempatan yang aku inginkan muncul. Lalu aku bersembunyi dari balik sebuah pohon atau batu untuk memancingnya mendekat ke arahku. Namun, Siba bin Abdul Uzza mendahuluiku. Ia melihat Siba. Hamzah berkata, 'Kemarilah wahai anak orang yang kemaluannya terputus.' Dengan cepat Hamzah memukulnya. Dengan sekali pukulan yang tidak luput mengenai kepalanya. Sementara aku menggerak-gerakkan tombakku hingga tatkala yakin sudah tepat, aku pun melemparkannya ke arahnya. Tombak meluncur dan tepat mengenai bagian alat vitalnya dan menembus ke bagian belakangnya. Hamzah berusaha bangkit untuk menghampiriku, namun dia tak berdaya. Lalu aku meninggalkannya bersama tombak tersebut sampai akhirnya dia wafat. Sesudah yakin bahwa dia sudah wafat, aku mendatanginya lagi untuk mengambil tombakku. Kemudian aku kembali ke pasukan dan duduk di tengah-tengahnya. Aku tidak punya kepentingan lain selain membunuh Hamzah, dan aku membunuhnya semata-mata agar bisa bebas dari perbudakan. Pada perang Uhud, kaum muslimin menerima kekalahan akibat pasukan pemanah dari kaum muslimin yang ditugaskan oleh Rasul di atas gunung turun ke medan perang untuk mengumpulkan harta rampasan musuh. Karena mengira bahwa musuh sudah lari dan meninggalkan medan perang. Tetapi ternyata para prajurit berkuda Quraisy berbalik menyerang kaum muslimin setelah melihat ada celah untuk mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan muslimin. Kubu Quraisy gembira dengan kemenangan yang mereka raih. Mereka mengira kemenangan ini sebagai balasan atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Hindunlah yang paling gembira di antara mereka. Terbunuhnya Hamzah radhiyallahu anhu tidak cukup baginya. Bahkan bersama sejumlah wanita lain, Hindun memutilasi korban tewas dengan sangat keji. Kaum musyrikin pun akhirnya pulang meninggalkan Uhud dengan senang karena aib yang mereka dapatkan dalam perang Badar hilang sudah. Dendam kepada kaum muslimin saat itu sudah terbalaskan. Namun mereka tetap mengatur strategi untuk terus memerangi Islam dan Rasulullah SAW. Pada peristiwa penaklukan kota Mekah, inilah detik-detik Hindun binti Utbah masuk Islam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Hindun datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada seorang penghuni tenda pun yang lebih aku sukai agar dihinakan Allah melebihi pengikutmu. Tapi kali ini, tidak ada seorang penghuni tenda pun yang lebih aku suka agar dimuliakan Allah melebihi pengikutmu." Nabi SAW membalas, "Juga lebih dari itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Disebutkan dalam Al-Madarik, diriwayatkan bahwa setelah Rasulullah SAW membaiat kaum lelaki,
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kaum wanita. Saat itu, beliau masih berada di Bukit Safa, sementara Umar duduk lebih rendah dari beliau. Umar kemudian membaiat kaum wanita berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan apa yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hindun, istri Abu Sufyan, datang dengan mengenakan penutup kepala karena khawatir dikenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia khawatir atas tindakannya dahulu yang pernah ia lakukan terhadap jenazah Hamzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, "Aku baiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun." Umar kemudian membaiat kaum wanita agar tidak menyekutukan Allah dengan apapun. "Jangan mencuri." Hindun kemudian bertanya, "Abu Sufyan itu orang kikir, bolehkah aku mengambil sedikit dari hartanya?" Abu Sufyan menyahut, "Yang kau ambil itu halal." Rasulullah pun tertawa dan mengenali Hindun yang mengenakan penutup kepala itu. Beliau berkata, "Kau pasti Hindun." Hindun menyahut, "Ya, maafkan untuk yang sudah-sudah, wahai Nabi Allah. Semoga Allah memaafkanmu juga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, "Jangan berzina." Hindun berkata, "Pantaskah wanita merdeka berbuat zina?" Rasulullah meneruskan, "Jangan membunuh anak-anak kalian." Hindun berkata, "Sejak kecil kami rawat mereka dengan baik, namun setelah dewasa kalian bunuh mereka. Kalian dan mereka yang lebih tahu." Hanzalah, anaknya, tewas dalam perang Badar. Mendengar kata-kata Hindun ini, Umar tertawa dan Rasulullah hanya tersenyum saja. Rasulullah meneruskan, "Jangan membuat-buat kebohongan." Hindun berkata, "Demi Allah, kebohongan adalah hal yang amat buruk. Yang kau perintahkan pada kami ini tidak lain adalah kebenaran dan akhlak-akhlak mulia." Rasulullah melanjutkan, "Jangan mendurhakaiku dalam kebaikan." Hindun berkata, "Demi Allah, tidaklah kami duduk di tempat ini sementara hati kami berniat untuk mendurhakaimu." Setelah Hindun binti Utbah masuk Islam, ia langsung memukul berhala miliknya yang ada di dalam rumah. Ia berkata, "Dulu kami terperdaya karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan jiwa Hindun dan membuka hatinya untuk Islam, sehingga ia mempunyai kepribadian istimewa di dunia para sahabat wanita. Pada saat Rasulullah meninggal dunia, Hindun merasakan kesedihan yang mendalam karena sebelumnya ia begitu lama memusuhi beliau dan baru masuk Islam. Ia sedih karena umur yang hilang begitu saja sebelum berserah diri kepada Allah. Namun, ia berpegang teguh untuk tetap rajin beribadah kepada Allah dan menjaga semua janji setia yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walau sang Nabi sudah pergi meninggalkan kaum muslimin. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, sekian lama Hindun telah memberikan apa yang ia mampu demi agama yang agung ini. Sudah tiba baginya untuk beristirahat. Beliau tidur di atas ranjang kematian. Ia kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muslim, demikianlah kisah dari sahabat wanita mulia Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, seorang wanita Arab yang mempunyai nama baik sebelum maupun setelah Islam. Semoga kita semua dapat meneladani kisah dari sahabat yang mulia ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.